bahwasanya program kegiatan ini adalah program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama. Indikator kerja kegiatan terpenuhinya layanan kehidupan beragama, kegiatan pengelolaan urusan agama Islam dan pembinaan penerangan agama Islam. Sasaran kegiatan penerangan agama Islam. Indikator kinerja kegiatan terpenuhinya penerangan agama Islam kepada masyarakat. Klasifikasi rincian output, fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Indikator kerangka rincian output, kualitas penyuluh agama Islam meningkat, pembinaan kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Rincian output penyuluh agama Islam ditingkatkan kompetensi. Indikator rincian output terlaksana kegiatan FGD, hasil pemetaan penyuluh agama Islam. Kegiatan 1 kali kegiatan. Bahwasanya dasar hukum dalam kegiatan ini adalah antara lain keputusan Dirjen Bimas Islam tahun 504 tahun 2022 tanggal 6 Juni tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, bahwasanya penyuluh agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam membangun mental moral dan nilai ketakwaan umat, serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat di bidang pembangunan agama. Bahwa penyuluh mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, dengan kata lain keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan agama dalam masyarakat menunjukkan keberhasilan melaksanakan amanah penyuluh yang cukup berat. Bahwasanya penerima manfaat satu adalah penyuluh agama Islam fungsional sekabupaten, kemudian penyuluh non PNS, ketua forum komunikasi pondok pesantren, ketua RMI, FKDT, ketua PADKU, ketua PPAA, dan CFU mahasiswa. Bahwasanya kegiatan ini berjumlah 37 orang. Hari ini kita undang kasih Pontren. Tentu ada alasan bahwa subjek dari penerangan agama Islam ini leading sektornya di Bimas, tapi objek kegiatannya ada di Pontren. Maka biar sinkron dan sinergi, kita undang Pak Kasih Pontren, termasuk nanti dalam diskusi kita memang harus ada titik temu antara penyuluh dengan kegiatan di Pontren. Kita diskusikan dan Pak Kasih Pontren siap menjadi narasumbernya. Bahwasanya akhir-akhir ini ada kejadian, ada peristiwa yang antara lain peristiwa itu terjadi di pondok pesantren, bahwa itu merupakan tugas penyuluh baik yang PNS maupun non PNS untuk pengawasan dan pelaporan. Tetapi kejadian itu ternyata terlewatkan dari tugas penyuluh, sehingga yang melaporkan, yang komplain ini malah gerakan pemuda keadilan.
Kak berharap sebelum sampai ke BPK dulu baik yang sakit maupun yang lainnya sudah Anda tahu kasus peristiwa masalah, maka segera sampaikan ke atasan teknis maupun atasan langsung, sehingga masalah tidak ngobrol-ngobrol, tidak melebar, dan tidak membuat baik kita sendiri. Itu hanya salah satu kasus. Nanti insya Allah untuk penanganannya Pak Kasubag TNI sebagai yang ditugaskan, yang mendapat dari Pak Anak akan menyampaikan materi sekaligus komunikasi. Demikian kami selaku Kasih Dimas dan selaku Ketua NKRI, karena dimanapun berada masih NKRI, masih Magelang, Ketua NKRI. Jadi Bapak Ibu ditugaskan di mana saja, baik penyuluh PNS non PNS adalah masih di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia bukan hanya sekecil Magelang atau satu kecamatan bahkan, tapi luasnya bukan main. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Agama Kabupaten Magelang, kita sudah masuk menjadi pegawai kantor Kementerian Agama ataupun yang bertugas atau yang membina masyarakat yang ada hubungannya dengan lembaga pendidikan pada kantor Kementerian Agama Magelang seperti pondok pesantren, TPQ, kemudian majelis taklim, kemudian madrasah diniyah, atau juga madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, semuanya. Kalau saya gambarkan, kita itu sudah memilih kendaraan seperti naik pesawat. Mungkin beda dengan yang lain, mungkin ada yang hanya naik sepeda motor, mobil. Kalau saya membandingkan, kita seperti naik pesawat. Apa maksudnya? Cepat. Kita mau menuju surga itu cepat. Naik pesawat. Jadi dengan ilmu satu kali duduk aja sudah berapa pahala? Pahala thalabul ilmi, pahala zikir, pahala tafakur. Wah, ini mau pahala, mau intisyarul Islam, intisyarul ilmi, dengan niat udah berapa pahala? Belum Pak Kasih sebagai ikramul dhaif, pahala. Jadi seperti naik pesawat, cepat menuju surga, mengumpulkan pahala itu cepat. Tetapi Bapak Ibu, resikonya tidak kecil. Kalau mobil itu sumuk buka jendelanya bisa, kereta api masih bisa, kapal laut masih bisa. Tapi kalau pesawat terbang buka jendela bisa nggak? Bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Kita harus benar-benar strict. Maka sampai kalau naik pesawat pun pasti ada pramugari ini aturan berada di pesawat. Bapak Ibu harus begini, sandaran harus ditegakkan dulu, pakai sabuk pengaman dan sebagainya. Itu setiap orang. Resikonya yang namanya mati mesin. Ada. Dulu saya pernah waktu mati mesin udah. Waktu saya dulu dari Amerika menuju ke Amman, karena mau ke Jeddah, mati mesin berapa menit, udah rame, udah banyak yang Allah Akbar, yang boleh-boleh hanya dia. Pilot mengumumkan maaf para penumpang karena ini sedang cuaca buruk, petir, tidak maka kita matikan mesin dulu sampai nanti cuaca bagus. Ini kan udah jalannya, setelah itu udah agak bagus, dinyalakan nggak nyala-nyala. Wah, ini udah mau mati. Tiba-tiba bisa
Ternyata tuh ya Allah, alhamdulillah kalau yang boleh utang. Coba kalau ada pesawat satu jatuh, beritanya sampai mana? Seluruh dunia. Sama lihat waktu itu pesawat terbang kita yang hilang. Saya melihat di televisi luar negeri itu juga diberitakan. Tapi kalau ada mobil kira-kira tabrakan, beritanya paling ya, kemudian sepur paling ya. Ini tadi sudah disampaikan Pak Kasih Bimas, ada berita sedikit. Beritanya sampai mana itu? Indonesia ada berita sedikit kemarin, maka saya lihat seperti naik pesawat kita ini. Dan hanya segelintir orang dibandingkan dengan ribuan pondok pesantren. Tapi beritanya sampai seantero dunia. Coba bisa buka di media luar negeri juga kan sama. Baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini ngerti semuanya. Yang dulu tidak kenal pesantren jadi kenal pesantren. Wah ini, maka Bapak Ibu tadi disampaikan, mohon para penyuluh tadi sudah bisa melihat seperti itu. Dan mohon para ini yang jadi ketua RMI, kemudian FKDT, FKDT, TPG, ini juga mohon koordinasi yang bagus sehingga jangan terjadi hal-hal yang munculkanlah prestasi-prestasi itu. Dan mohon Bapak Ibu pengawas bisa tulis itu, masukkan di website Kementerian Agama. Jadi isi berita tentang pesantren, tentang pondok pesantren, tentang madrasah diniyah, madrasah yang lain. Kalian di sini madrasah diniyah, TPQ, majelis taklim, kegiatan di masjid, buat konten-konten yang positif sehingga, maka saya sampai pernah menyampaikan, kalau kami dari Kementerian Agama mau menulis selamat hari santri itu besok ya, masuk di koran yang kecil, paling kecil itu harganya 500.000. Tapi kalau ada informasi yang negatif, wartawan nggak usah diundang, nggak bayar. Segini ini nggak pada dibayar, mau datang ke sini. Ayo, sini Bapak, Pak Malam, ini ada gini, ini gimana tanggapan? Ini sudah saya share Pak Kepala, ini Pak sudah muncul berapa berita ini, kita nggak usah bayar Pak kalau mau pengen viral. Ini menjadi satu stressing program dari arah baru Gusmen kita hari ini. KUA menjadi etalase sehingga ke depan itu gambaran besarnya adalah ibarat etalase tubuh itu di KUA itu semua layanan untuk masyarakat jadi KUA itu. Maka bahasanya dalam bahasa program revitalisasi KUA kira-kira seperti itu. Kenapa kemudian penyuluh yang digerakkan? Karena memang SDM KUA habis, paling hanya 3, 2, 4 lah. SDM KUA habis, maka punya pasukan penyuluh itu per PAI non-PNS 8 di Jawa ya. Di Jawa 8 rata-rata itu yang digerakkan untuk menyukseskan keinginan bersama menjadikan KUA menjadi etalase pemenang. Semua layanan ada di KUA yang sejauh ini memang baru menonjol pada layanan nikah. Itu kira-kira gambaran kenapa muncul seperti ini. Jadi semangatnya adalah menjadikan KUA menjadi etalase layanan untuk masyarakat. KUA penyuluh digenjot ya karena memang SDM penyuluh tersedia 8 banyak. Itu kemudian muncullah seperti ini.
Nah di regulasi 504 ini memang kita sudah paham semua, ada beberapa penambahan seperti spesialisasi yang tadinya 8 ada 12. Kemudian penambahan beban kelompok sasaran yang semula hanya 2 kelompok binaannya sekarang dibebankan menjadi 4. Ini yang baru kali itu. Form-form laporan yang berbeda jelas. Kalau dulu setiap form laporan ada penyuluh fungsional, ada kepala KUA. Dengan aturan baru ini di lampiran, yang form bertanda tangan kepala KUA hanya 1, pengantar laporan. Bukti fisik laporannya tidak memakai tanda tangan kepala KUA. Itu kira-kira yang baru terkait dengan ini. Kemudian ada rinci tentang tugas fungsi, sama dengan kita fungsional. Penyuluh PNS ada 2 tugas utama dan penunjang. Nanti kira-kira itulah ya. Yang utama jelas ya, kita ada 2 yang utama itu, yang penunjang ada beberapa wilayah. Nanti akan kita lihat. Pelaporan masih sama 8, hanya yang diskusi kita nanti apakah pelaporan ini karena terkait dengan pencairan honor. Saya nggak tahu bahasa teknis di keuangan Kemenak Magelang, tapi memang ada yang tidak menamakan honor, ada yang menamakan tunjangan. Itu teknis keuangan dasar, kita nggak sampai ke sana. Hanya bukti fisik laporan itu apakah masih dipakai atau tidak. Di Temanggung masih dipakai. Meskipun kalimat di regulasi ini yang kalimat pertamanya adalah ulangnya itu yang diutamakan itu adalah lewat EWA. Baru jika kemudian ada problem teknis terkait sinyal maka lewat form fisik biasa. Nah di Temanggung itu kita pakai dua-duanya. Dinas dan keuangan yang membutuhkan bukti fisik untuk pencairan tunjangan itu tetap pakai form biasa. Hanya formnya menyesuaikan dengan form baru. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Kita lihat satu-satu secara sekilas saja. Karena saya yakin ya moco-moco wis duwe lah, dia sudah tahu. Entah secara fikih, fardu kifayah, fardu ain saya nggak tahu. Minimal penyuluh fungsional membaca lah. Minimal itu. Mau contoh lah pokok. Itu kira-kira teman-teman, mari kita lihat sedikit-sedikit saja. Oke, ini jelas mengatur ini jadi Dirjen 504 ini kita lihat jelas ini mengatur tentang PAI non PNS. Bedakan antara PAI non PNS dan P3 kali. P3 itu ranahnya Menpan, PAI non PNS ranahnya Direktorat PNS. Jadi subnya kita punya Dirjen Bimas Islam, ada sub namanya Direktorat PNS. Nah, PAI non PNS itu adalah kewenangan otoritas dari Direktorat PNS. Beda ruang dengan P3K itu masuknya di kepegawaian biro kepegawaian dan Menpan. Jadi nggak ada, meskipun kemudian wacananya adalah seperti yang sudah kita dengar bersama, semoga segera wujud dan semoga bertahap. Karena ada teman-teman kita yang sudah studi S1, semoga bertahap, saatnya wis kejaring sesuai monggo, yang masih kuliah ada waktu tunggu yang sampai 24, mugo-mugo harapan kita. Karena kita butuh teman-teman. Karena secara kompetensi ya teman-teman lebih unggul PNS dengan speknya masing-masing lebih unggul dibanding kita. Kita menang bejo saja fungsional itu, menang di KSK. Kita menang bejo ya fungsional. Kalau kompetensi jelas, kompetensi lapangannya, teknisnya teman-teman PNS lebih keren. Di Magelang saya yakin lebih keren lagi ya di Magelang. Ya. Jelas yang diganti ini, nih teman-teman. Nah, poin pentingnya adalah 6 Juni ini. Jadi diterbitkannya 6 Juni karena itu pemahamannya adalah meskipun belum ada woro-woro, maka ini kita maknai per Juli berlaku. Di Temanggung kita sampai seperti itu. Karena ini diterbitkan 6 Juli dan sudah otomatis per tanggal ditetapkan itu mengganti regulasi yang lama 298/2017, maka kemudian ini kita berlakukan mulai Juli ini. Model pelaporan Juli kita berlakukan. Nanti akan kita review. Nah, saya sering bilang ke teman-teman Temanggung ya di FKPAI, kita tuh bejo.
kita punya kekebalan hukum diplomatik, masuk ke ormas apapun, masuk ke desa manapun dengan SK dari negara ini, kita sudah punya kekebalan diplomatik. Mau Kang Rizal cerita ngoyak kalau bendera itu kan karena punya SK. Coba Kang Rizal sebagai pribadi bisa malah gelut, tapi karena kita punya baju kemenang, aman-aman saja. Ini yang kadang nggak kita manfaatkan, teman-teman. Nggak semua orang bisa diterima di komunitas yang berbeda. Contoh saya contoh. Saya PhD PCNU misalnya. Ketika saya ketemu Muhammadiyah, kalau hanya melihat saya sebagai PCNU mungkin ada blok mental. Tapi karena saya pakai baju kemenang, ya lebih aman. Contoh, saya dulu pas di Bangku LPG itu dengan kalau dalam baju PCNU mungkin di teman LDI nggak akan menerima saya, nggak akan welcome lah. Tapi ketika saya dalam baju kemenang, mereka ya sering biasa komunikasi. Itu contoh bahwa kita memang dengan SK ini luar biasa SK-nya. Nggak semua orang diberi bahasanya bukan karomah, keunggulan. Maka kalau almarhum Pak Mahfud itu kan istilahnya manusia yang akrom. Jadi hari ini kan kita pengen buat manusia yang unggul, yang akrom. Tidak sekedar manusia yang solih tapi akrom kalau bahasa Arab. Waktu kita memang dibatasi, tapi kita kasih waktu tanya jawab 10 menit ya. Ya, umpan balik lah. Silahkan masuk, bukan tanya jawab. Monggo, saya buka 2 penanya. Monggo Pak Arhan. Satu lagi, ya pulang ya. Sudah ya, kita dulu aja ya Pak. Ini Pak Musa sudah ambil terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Maksud dan Ibu Ziza. Sedikit saya bertanya berhubungan dengan yaitu kelompok sasaran khusus. Yang ini kalau kemarin kita bahas di teman-teman itu, kalau kita lihat jenisnya ini sasaran kelompoknya ataupun binaannya semakin banyak dan sepertinya semakin rumit, tetapi gajinya nggak naik-naik. Kemudian tadi sudah disampaikan di Temanggung. Saya ingin tahu kalau di Temanggung itu apakah penerimaan PNS ini sudah rata-rata mempunyai binaan khusus atau belum? Kalau sudah, ini cara masuknya bagaimana? Kalau kami bersama teman-teman terserah saja secara pribadi juga, ini kita belum mempunyai binaan khusus. Nah, makanya kami dapat diskusi dan teman-teman bagaimana kalau jalur Magelang ataupun kakak Kementerian ini kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu untuk memasarkan agen-agen agamanya ini. Jadi misalnya dari Kementerian ini ataupun dari jalur kerjasama dengan rumah anak misalnya, nah ini bisa memberdayakan pemilih-pemilih PNS yang punya kemampuan untuk disalurkan ke sana, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kita tahu bahwa juga di rumah sakit ini kan ada rohaniawan ini. Nah ini selama ini secara pribadi juga kita belum pernah mencapai di sana. Tapi kalau baiknya kalau dari Pokjalur bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di Magelang dan memberdayakan kita-kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Hamidah. Langsung saja. Ini sebetulnya yang tadi yang menanggapi yang binaan khusus. Karena memang di kecamatan itu binaan khusus ini hanya kami ambil contohnya di Sawangan ya, karena tidak punya LP, tidak punya rumah sakit, tidak punya PSK. Itu diambil mu'alaf ya. Dan saya tadi menanggapi yang dari Pak Adadi ya Pak Ada. Ini ranahnya itu kita itu hanya berkecamatan. Jadi ya apa yang ada di kecamatan tempat tugas. Seperti yang kita tadi kalau di Bilang ada rumah sakit ya binaan khusus bisa ke rumah sakit. Tapi kalau di Sawangan rumah sakit
Jadi binaan khususnya ya mu'alaf. Saya kira di masing-masing kecamatan itu mu'alaf mesti ada. Mu'alaf. Ya mu'alaf ya di sisi. Nanti kata dalam satu kecamatan nggak ada. Kalau nggak ada mu'alafnya ya tadi kelompok tani mesti ada. Mesti ada. Lansia. Kelompok sayur Atau lansia. Selanjutnya yang kedua. Ini kaitannya dengan laporan yang penyuluh. Ini biar sama dan tidak memberatkan kepada penyuluh non PNS. Ini jelas ya. Kalau yang aturan 2017 itu harus melampirkan daftar hadir jamaah. Tapi kalau yang sekarang itu tidak muncul. Tapi dana memang tidak ada ya. Masuk untuk apa itu memang tidak ada daftar hadir jamaah. Semoga tidak. Dan juga untuk foto kegiatan. Apakah karena kalau dalam suratnya itu dalam itu nggak dicantumkan juga foto kegiatan. Nah itu foto kegiatan itu dilampirkan dalam laporan atau tidak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercerabut akarnya di sana. Direnggut karena adanya relasi budaya, kebiasaan sosial, dan yang paling parah adalah adanya relasi kuasa antara di dalam dunia pendidikan antara dosen, staf, dan mahasiswa. Alhamdulillah ini santri nggak ada loh. Tepuk tangan untuk para mahasiswa santri. Ya. Artinya kecil sekali dibanding yang terjadi di level kampus. Dan itu luar biasa. Hari ini kita ditemani dan didampingi oleh Bapak Kasih di Majlis Islam dan Bapak Haji Musa. Nanti juga akan memberikan dan menyemangati kita. Langsung saja kita perkenalkan, ya. Siapa ini? Beliau adalah Bapak Triantono. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 19 September 85. Ya, ini seumur istri saya. Apa hubungannya kan? Jadi ingatnya tahun-tahunnya doang, tanggalnya nggak tahu, lupa. Jelas, kelamnya lagi-lagi ya. Beragama Islam, beralamat. Ini rumahnya banyak banget. Yang mana nih? KTP-nya berapa nih? Iya, Magelang aja ya. Oke, di perumahan Jogonegoro. Mungkin berkantor di kampus Visipol Untidan, tetangga. Berkantor juga di Rizka Anissa NGO di Jogja. Juga di Suruh Inisiatif Indonesia di Jogonegoro. Ya. Pendidikan S1 Hukum UGM, S2 Hukum UGM, dan hari ini sedang kandidat doktoral di Undip Fakultas Hukum. Dan itu kita beri aplaus untuk beliau. Selamat datang di Kementerian Agama Kabupaten Magelang bersama teman-teman dari penyelenggara agama Islam. Beliau pada ada Gus-Gus, Ketua Forum Pondok Pesantren, Forum Madrasah Diniyah, Menko LPG, dan beberapa praktisi yang luar biasa. Dipersilakan Bapak. Kakak misalnya, di situ ada 5 keluarga yang mengalami seperti itu. Bandingkan dengan misalnya itu dari satu kelurahan, satu desa, itu dampaknya akan sangat luar biasa. Jangankan 5 keluarga, satu RT itu kalau ada satu keluarga yang bermasalah itu biasanya tetangga itu pusing. Itu pusing. Belum lagi Bapak Ibu semuanya pasti di sini adalah tokoh, adalah orang-orang yang dipercaya di masyarakat, pasti ikut memikirkan. Nah, yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa kecenderungan kekerasan itu adalah influence. Kecenderungan kekerasan itu menular ternyata Bapak Ibu. Ini yang mungkin tidak disadari oleh sebagian orang, bahwa kekerasan yang terjadi pada anak, kekerasan yang terjadi pada perempuan, kekerasan yang terjadi dalam keluarga, dalam konteks domestic violence atau KDRT, itu ternyata influence, menular kepada lingkungan yang paling dekat. Makanya
dalam konteks kita itu kenal dengan sebutan teori terdekat, atau dalam pendekatan ekologikal itu ada lingkup keluarga di situ, ada lingkup masyarakat, lingkup negara, gitu ya, sampai seterusnya. Jadi pendekatan pembangunan kita sekarang itu nggak boleh lagi meninggalkan aspek keluarga. Beda kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu kan pemerintah netapin pembangunan dan diterapin. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang itu dia harus masuk pada konteks yang lebih kecil lagi, ke keluarga. Keluarga harus disejahterakan. Kalau keluarga sudah beres, baru kemudian masyarakat akan beres. Masyarakat beres baru secara makro akan beres, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah satu hal yang menurut saya sangat baik, kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan apa yang saya sampaikan tentu bukan dalam konteks memberikan menggurui, apalagi saya tidak mungkin itu. Tapi ini adalah sebagai sharing pengetahuan. Nah, saya sudah membuat beberapa alat untuk membantu saya untuk mempresentasikan. Tentu ini kalau kita lihat, saya tidak akan menyampaikan undang-undang ini tentu saja secara keseluruhan, tetapi anggaplah ini sebagai brainstorming untuk kita semuanya, bahwa sejak tahun 2022 kita punya satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, Bapak Ibu tentu tidak asing dengan istilah-istilah kekerasan seksual, karena lebih banyak terpahamkan oleh baik itu literasi digital maupun literasi lewat televisi ataupun pengetahuan dari berita. Apalagi baru-baru ini kan juga sempat heboh gitu ya, ada beberapa kasus kekerasan seksual yang nyuwun sewunya itu adalah misalnya kejadian di tempat pendidikan agama, yang nyuwun sewunya itu adalah di pesantren gitu, dan itu kita tidak bisa menutup mata. Tetapi narasi yang dibangun adalah seolah-olah kemudian seluruh pondok pesantren itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita harus mengantisipasi ini, artinya bukan mengantisipasi ya, tapi merespon ini dengan bijak, bahwa kekerasan seksual itu adalah satu fenomena yang bukan hanya fenomena, tetapi betul-betul terjadi. Itu dimanapun. Gitu. Dulunya kekerasan seksual itu hanya dipahami ada di ruang-ruang yang privat, misalnya hanya di kamar, hanya di hotel, hanya di rumah begitu. Tetapi sekarang tidak. Di kampus pun banyak, Pak. Di kampus banyak, di lembaga pendidikan banyak gitu. Tentu banyak ini ada angkanya. Makanya kemarin Pak Nadiem itu sampai mengeluarkan peraturan menteri untuk mengantisipasi kekerasan seksual di dunia pendidikan. Nah, mengingat ini bahwa sudah terjadi di mana-mana, bahkan di tempat yang secara moral kita sudah anggap ini sebagai tempat yang baik, itu saja sudah terpenetrasi dengan isu-isu kekerasan seksual. Ini sebenarnya kita harus bertanya, ini ada kejadian apa sampai kok seperti itu? Nah ternyata memang banyak penjelasan ya dari kasus-kasus seperti itu. Adanya satu masyarakat yang acuh dengan perkembangan dari dinamika kehidupan sekarang. Kemudian juga ada satu realitas bahwa hidup berkeluarga itu termasuk pengasuhan anak itu tidak bisa hanya disandarkan pada satu arah ketika orang tua memberikan instruksi, tetapi juga bagaimana orang tua memahami apa yang menjadi kebutuhan anak, khususnya di era digital seperti sekarang. Banyak orang yang menganggap anaknya baik-baik saja, tetapi ketika dia pulang dari sekolah dia sudah menjadi pelaku kekerasan seksual. Karena apa? Ternyata literasi digital yang dia pakai bukan literasi digital yang positif, tetapi literasi digital yang merusak. Nah, masalahnya di mana? Tentu masalahnya bukan di HP-nya. HP itu mau ada banting, mau ada bakar, mau ada apa, nggak ada masalah, itu cuma alat. Tetapi bagaimana kemudian Anda menegosiasikan HP dengan anak Anda itu? Bagaimana menegosiasikan alat ini dipakai? Karena kalau pisau itu dipakai bermanfaat untuk ngiris tahu, sayur dan sebagainya, tapi kalau untuk bunuh orang ya bisa juga. Itu artinya masalahnya bukan di HP, masalahnya bukan di apa, tapi masalahnya itu adalah pada konteks perspektif kita melihat persoalan. Banyak orang yang melihat persoalan kekerasan terhadap perempuan, misalnya kekerasan seksual itu masih melihat begini, ya salahmu sendiri, karena kamu salah siapa? Kamu pakaiannya seperti itu, pakaiannya seksi sehingga mengundang syahwat. Nah itu. Dulu kita sempat dengan teman-teman
itu di Bundaran HI di Jakarta itu pernah kita melakukan riset sosial yang kita dandani dan kita kasih pakaian mini itu bukan perempuan tapi laki-laki. Jadi laki-laki di sana kita kasih rok mini begitu, dia jalan lenggak-lenggok ke sana kemari dan aman-aman saja sampai malam gak ada yang perkosa dia. Gitu. Tetapi kenapa ketika yang pakai itu perempuan itu malah diperkosa? Pernah kejadian di Solo. Di Solo itu ada di sana banyak pabrik ya. Kemudian karena jam pabrik itu dia mengharuskan pulang malam sampai jam 8, jam 9 itu baru pulang. Dan di sana tidak disediakan angkutan dari pabrik. Dan oleh pabrik disediakan uniform atau seragam yang seperti itu, artinya dia memang harus pakai rok dan sebagainya. Itu pulang kerja dia diperkosa dengan alasan apa yang diperkosa? Karena dia pakai rok mini. Nah ini salah satu perspektif yang hanya melihat itu pada konteks pakaian. Padahal bukan itu. Kekerasan seksual yang banyak terjadi itu lebih banyak disebabkan oleh faktor perspektif. Jadi cara kita melihat orang itu sangat menentukan dia menjadi pelaku atau tidak menjadi pelaku. Pelaku-pelaku kekerasan seksual selama ini itu masih melihat atau dominan melihat bahwa korban itu adalah objek seksual, apapun bentuknya, baik itu dia ditutup atau tidak ditutup. Bahkan survei terakhir oleh Narasi TV itu yang korban pelecehan seksual itu justru paling banyak mereka yang pakaiannya ditutup. Pakaiannya ditutup, mungkin karena penasaran rasanya seperti apa gitu, atau mungkin seperti apa. Itu kan narasi yang kemudian muncul di dalam konteks perspektif mereka, sehingga persoalan kekerasan seksual itu bukan hanya persoalan seks, Bapak Ibu. Bukan hanya persoalan alat kelamin, bukan, tapi soal perspektif. Jadi ini yang penting untuk kita lihat. Nah, perspektif seperti apa yang diharapkan? Nah, selama ini konteks cara melihat orang itu kan lebih pada melihat bahwa saya laki-laki, saya perempuan, saya laki-laki. Tetapi bukan dalam konteks yang melihat bahwa mereka itu adalah sesuatu yang harus dihormati. Kalau kemudian mereka itu adalah manusia yang harus